حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ثناؤه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kita kembali melakukan kajian kita, yakni tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas awal perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar melakukan hijrah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dengan berbagai tantangan dan rintangan, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 minan nubuwah, 14 dari kenabian. Wahiyas sanatul ula minal hijrah. Kalau kita hubungkan dengan tahun Hijriyah, maka dia tahun pertama Hijriyah, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah. Makanya hijrah Nabi itu dihitung sebagai tahun pertama Hijriyah. Kalau kenabian, menurut riwayat yang paling arjah adalah 14 dari kenabian. Artinya tahun ke-14 dari kenabian. Artinya sudah 14 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, atau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mencoba untuk mengkonvergensikannya kepada tahun Masehi, maka itu al-muwafiq, sesuai bercocokan dengan tahun 622 Masehi, yaitu 23 September. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba, maka sampailah Rasul di Quba. Jadi Rasul sampai di Quba. Quba itu di pinggiran kota Madinah, sudah masuk kota Madinah tapi di pinggiran kota Madinah. Ada riwayat dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya sami'al muslimuna bil Madinati bimakhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-harrah fayantazirunahu hatta yuraddihum hurrul dhahirah. Jadi ketika Nabi hijrah sampai berita ke Madinah. Ini kan luar biasa juga ini kan. Nabi belum sampai berita udah sampai. Kan begitu? Sampailah berita ke Madinah, ke orang-orang Madinah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah. Sudah hijrah. Kenapa bisa begitu? Karena kan begini, Nabi hijrah itu kan secara sembunyi-sembunyi. Ingat Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi hijrahnya ke utara tapi dia mengambil ke jalur selatan. Kan begitu kan? Gua Hira itu kan di selatannya kota Makkah. Jadi kalau Makkahnya ke sana, ke utara, Nabi berjalan ke selatan. Kan beda kan? Kenapa? Supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nanti udah berjalan ke arah selatan, ke arah Yaman,
Ya ke arah Indonesia lah itu ya kan. Yaman kan di bawah. Lalu baru berputar menuju Madinah. Jadi perjalanannya jauh, 2 kali perjalanan safar biasa ke kota Madinah. Makanya kalau perjalanan itu 1 minggu, maka perjalanan Nabi menjadi 2 minggu, kan begitu. Sampai sudah berita. Karena orang-orang kafir Quraisy kehilangan Nabi. Kehilangan Nabi SAW. Dan mereka kan telah mempersiapkan 100 ekor onta. Kemudian hadiah-hadiah yang lain lagi bagi siapa yang bisa membawa Nabi ke hadapan pemuka Quraisy hidup atau mati. Karena gitu. Jadi karena itulah makanya sangat logik sekali kalau berita lebih dulu sampai baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu sebagaimana dikatakan Urwah bin Zubair, orang-orang Islam Madinah sudah mengetahui itu akan kedatangan Nabi. Apa yang mereka lakukan? Setiap matahari terbit, berarti pagi Pak, mereka keluar menyongsong gerbang Madinah. Mereka keluar menyongsong gerbang Madinah, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan terbit matahari, mereka pun keluar beramai-ramai. Para wanita, anak-anak akan menyongsong Nabi SAW. Kalau sudah panas sekali, terik sekali, baru mereka pulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit ya mundur ya. Kalau mundur ke belakang itu, ke depan. Mundur kita kembali kepada sejarah sebelumnya. Kenapa begitu antusiasnya orang-orang Madinah mengharapkan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa alasan. Walaupun ini pernah kita bahas sedikit ya, ada beberapa alasan. Itu yang pertama adalah orang Madinah, terutama asli Madinah, penduduk asli kota Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini kabilah yang terbesar di sana. Mereka asli Arab. Sudah bertahun-tahun terjadi percekcokan di antara mereka. Tidak terhitung berapa darah, berapa liter darah yang sudah ditumpahkan. Berapa kuda yang mati, berapa onta yang habis, berapa nyawa yang melayang dalam peperangan Aus dan Khazraj. Dan mereka jenuh juga berperang. Ya. Jenuh juga berperang, walaupun ada suka berperang kan gitu Pak ya. Tapi kalau udah terus-terusan berperang jenuh juga. Sama itu dengan makan durian. Iya kan? Kalau udah tiap hari makan durian kalau bahasa apa ya, jenuh juga tidak? Jenuh. Barangkali kalau macam saya, 5 butir aja pun sudah menolak saya. Walaupun ada orang yang bisa memakan durian 5 buah kan begitu. Iya. Jadi begitu juga perang itu jenuh mereka. Kalau jenuh makan durian itu kan masih biasa Pak. Iya kan? Nggak ada masalah, yang paling-paling kolesterolnya naik, darah tingginya naik kan begitu. Tetapi kalau berperang ini, ayahnya mati, wafat dalam peperangan, ada anaknya yang wafat, ada pamannya yang wafat. Itulah terus terjadi. Sedikit saja bersinggungan, terbakar emosi. Dan yang membakar emosi ini siapa? Orang Yahudi. Orang-orang yang Yahudi datang ke negeri Arab itu, ke kota Madinah itu, mereka mengambil keuntungan dari perseteruan Aus dan Khazraj. Sebahagian mereka Bani Quraidah itu ke Aus, sebahagian lagi Bani Nadir juga ke Aus, Bani Qunaiqah itu ke Khazraj. Iya kan? Jadi ini diadu domba mereka. Iya. Kalau ini berperang, kalau berperang mana bisa mereka berdagang? Habis di pertempuran itu, mereka tidak bekerja, ngutang sama orang Yahudi. Mau persenjataan, ngutang sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengutangkan bukan seperti konsepsi Islam mengutang, tidak, kapan ada duit bayar, tidak. Tapi kalau tidak bisa dibayar pada jatuh temponya, maka naik. Adha'afan mudha'af. Ya kan? Naik kelipatannya. Makanya riba itu ada 2, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Kalau riba fadl misalnya, kita menghutang gandum 1 goni.
Ya kan? Dibayar dengan 2 gandum. 2 goni gandum maksudnya. Ya kan, 1 gandum korma tadi ya. Maksudnya 1 gandum korma itu bungkus gandum itu maksudnya 1 goni lah maksudnya ya. 1 goni korma kalau dihutang dibayar dengan 2 goni kurma atau 1,5. Pokoknya berlebih. Atau dihutang korma yang kurang bagus dibayar dengan kurma ajwa walaupun sama timbangannya. Itu riba fadl. Kalau riba nasi'ah, itu macam perbankan konvensional hari ini. Iya kan? Atau rentenir yang datang yang pakai uncang-uncang itu kan. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Kalau seminggu tak dibayar, tambah, begitu terus. Dan itulah hidupnya. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu kaya-kaya. Mereka mengambil keuntungan di situ. Nah, sebagaimana yang pernah kita bahas, yang membawa riba itu ke tanah Arab itu orang Yahudi. Kemarin pun begitu juga itu kan. Karena anak buah Soros itu kemarin. Iya kan? Konsep ekonomi kapitalisme itu. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terjepitlah orang Arab. Terjepit. Lalu itu ketika anak-anak orang Arab itu, pemuda Arab itu melakukan ibadah haji, itulah kemarin yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersatukan semua umat manusia tanpa latar belakang ras apapun. Pokoknya diikat dengan satu kesadaran mentauhidkan Allah dan mengakui keberadaan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau kelas manapun dia pada lapisan sosial, stratifikasi sosial, tingkatan sosial, ini masalah. Dihubungkan di situ. Persaudaraan itu. Dan tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Hartanya, kalau ketika dia masuk Islam, darahnya dijamin. Hartanya dijamin. Kehormatannya dijamin oleh Islam. Dijamin oleh Islam. Maka dipersatukanlah Aus dan Khazraj itu. Dan orang-orang Yahudi tentu tak suka itu kan. Jadi itu satu latar belakang. Yang kedua adalah orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah itu, mereka tahu informasi adanya Rasul yang akan datang. Dari siapa? Dari orang Yahudi sendiri. Dan inilah agama dari nenek moyang mereka yang asal. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka kembali kepada agama nenek moyangnya. Jadi di situ. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka berbondong-bondonglah mereka menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari sudah naik, ya matahari sudah meninggi, mereka pun kembali. Suatu ketika, ini ada seorang Yahudi, rajulun minal Yahud. Salah seorang dari Yahudi, dia naik ke atas tembok, ke benteng. Itu biasanya. Kalau orang-orang Arab itu Pak, termasuk orang Yahudi. Itu kalau kompleks perumahan mereka di tembok itu. Baru ada gerbangnya. Kalau terjadi peperangan, mereka berada dalam temboknya itu. Dan ditutup pintu gerbang. Karena gitu. Jadi, pada satu ketika, dia naik ke atas temboknya. Ada sesuatu yang dibutuhkan. Tak dijelaskan dalam riwayat. Biasa saja dia naik ke atas itu ada yang rusak. Bisa saja dia mau ngambil korma yang tinggi, kan begitu kan? Atau yang lainnya. Lalu, dia melihat, فَبَصَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dari kejauhan. Apa namanya itu, kemudian dihiasi oleh fata morgana. Nampak begitu datang. Nah. Lalu secara spontan, karena orang Arab ini beberapa kali sudah mau menjemput Rasulullah, dia pun spontan mengatakan, "Ya ma'syarul Arab, wahai orang-orang Arab," kata beliau, "hadza jaddukumul ladzi tantaziruna." Ini ya, atau kamu jaddukum, menunjukkan apa? Kalau orang-orang Arab itu Pak, kalau orang-orang tua itu senior itu dihormati. Nah, dihormati.
Makanya pemimpin kabilah itu adalah orang-orang yang paling dituakan di situ. Orang-orang yang paling dituakan. Dan mereka sangat menghargai itu. Maka istilah jaddukum itu mereka gunakan orang yang paling kamu hormati. Orang yang paling kamu tunggu-tunggu. Hadza jaddukumul ladzi tantazirun. Ini pembuka kamu atau kamu yang kamu tunggu itu telah datang. Dengan suara lantang dia mengatakan, ya ma'syaral Arab. Wahai orang-orang Arab. Lalu fatharul muslimuna ila silah. Maka orang-orang Islam pun yang ada di rumahnya itu sibuk mencari pedang. Bah, rupanya mau diperangi Rasulullah kan begitu. Bukan ikhwah. Memang kebiasaan orang Arab begitu. Kalau mau keluar rumah, taruhkan pedang di sini. Lihat sekarang misalnya kalau orang Yaman itu ada pisaunya begitu melingkar itu, Pak. Kalau mau keluar taruh di sini. Kan begitu kan? Nah, taruh. Jadi begitu orang Arab. Dan juga dalam pengertian apa? Melindungi Rasulullah, bukan memerangi Rasulullah. Jangan salah pula kita. Cari parang, begitu kan? Enggak. Jadi mau melindungi Rasulullah. Bayangkan, ikhwah, orang yang ditunggu-tunggu mereka. Secercah harapan bagi mereka. Ini bukan secercah, tapi matahari datang untuk menyinari mereka. Bayangkan yang selama hari ini mereka dalam kegelapan itu. Apa enggak gembira mereka? Qala Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Lalu wasumi'atil wajbat wat takbiru fi Bani Amr bin Auf. Nabi masuk tadi kan di Quba kan begitu kan? Lalu didengarlah gempar, suara gempar dan takbir. Masya Allah. Dari Bani Amr bin Auf yang ada di mana? Di Quba. Gempar suara itu, ribut. Iya kan? Kalau di padang pasir itu kan kalau kan nggak ada suara-suara bising kan begitu. Jadi kalau ada teriakan, ada apa, itu mudah didengar. Makanya azan pun dulu naik sedikit ke atas sudah didengar sekeliling kan begitu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ya terdengarlah takbir di situ pada Bani Amr bin Auf. Wa kabbarul muslimuna farhan biqudumihi. Lalu mereka pun takbir, orang Islam itu pun takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi takbirlah mereka. Farhan karena kegembiraan mereka biqudumihi, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menyongsong Rasulullah SAW. Mereka datang, anak-anak laki-laki datang mengkerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun melihat wajah 3 orang yang datang. Satu yang apa tadi? Yang mengarahkan jalan itu yang kita sebut dengan qiyafah kemarin, qafah itu, Taif ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan kalau orang-orang safar itu kan kepalanya ditutup. Kan begitu kan? Itu kenapa? Panas, debu dan sebagainya. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terdiam. Diam. Nabi pun diam. Kenapa Nabi diam? Nabi sombong? Tidak. Karena sedang turun wahyu. Sedang turun wahyu. Dan Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Nabi. Innallaha fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang penolong. Jibril, kemudian orang-orang yang beriman, para malaikat. Jadi yang menolong Rasulullah SAW itu ya semua makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah akan menolong Rasulullah SAW. Dan ini Allah katakan pada surat Tahrim. Dan makna ayat ini begitu juga nanti. Apa itu? Bahwasanya kalau kita ingin melihat orang itu saleh atau tidak, lihatlah bagaimana kontribusi dia menolong agama Allah. Nah, di situ peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwa maulah. Allah lah penolongnya. Siapa lagi? Jibril. Siapa lagi? Salihul mu'minin. Ya. Orang-orang yang beriman, salihul mu'minin. Kemudian para malaikat. Ba'da dzalika zahir.
Jadi itu salah satu tandanya bahwasanya kesalihan di antara kesalihan kita itu dilihat pada kontribusinya membela agama Allah. Membela agama Allah. Baik. Kemudian Urwah bin Zubair itu mengatakan ya, fatalaqaw Rasulullah, mereka pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengkerumuni Rasulullah SAW pada hari Senin bulan pertama Rabiul Awal itu. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah samitan. Abu Bakar pun berdiri. Kemudian Nabi duduk samitan. Kenapa tadi duduk Nabi? Diam. Karena turun wahyu, memberikan kabar gembira kepada Nabi bahwasanya Nabi ditolong oleh Allah, ditolong oleh Jibril, ditolong oleh malaikat Allah, ditolong oleh siapa? Salihul mu'minin. Ditolong. Jangan khawatir. Kenapa? Ditinggalkan kampung halamannya selama 53 tahun Nabi tinggal di Makkah. 53 tahun. Hanya sebentar keluar kembali ke Makkah. Coba antum bayangkan kalau kita terusir dari kampung kita. Sakit tidak, Pak? Sakitnya itu dalam kan? Terusir dari kampung kita. Iya kan? Bukannya mau melancong ini pula, tapi terusir. Terusir dari kampung kita. Ingat kemarin Ar-Rumi yang terusir itu? Bayangkan dia memiliki harta yang banyak. Dia bawa dengan beberapa unta emasnya. Mau hijrah ke kota Madinah. Bawa perbekalannya. Dia orang kaya yang luar biasa. Lalu tak dikasih oleh orang Arab Quraisy itu untuk keluar dari kota Makkah. Kecuali dengan meninggalkan emasnya. Ditinggalkannya. Gak ada masalah itu. Pokoknya hijrah dengan Rasul. Ada yang mengatakan dia naik ke atas bukit, dia ahli pemanah. Dibawanya 20 busur panah itu. Karena dia dikejar orang kafir Quraisy. Kan begitu kan, dia naik ke atas bukit. Wahai orang-orang Quraisy, kamu tahu kan siapa aku? Kira-kira begitu. Aku ahli memanah. Ini 20 anak panah. Ya kan? Artinya apa? 20 orang di antara kamu akan mati. Bayangkan. 20 orang di antara kamu akan mati. Kira-kira begitu. Berani tidak? Terjadi negosiasi lah kalau begitu. Kalau begitu begini saja. Tinggalkan harta itu. Engkau dulu dari Romawi kemari, ya kan, dari barat sana kemari tanpa harta. Lalu karena kecerdasanmu, engkau bisa mengumpulkan harta di tanah kami. Kira-kira gitu. Tinggalkan hartamu. Ditinggalkannya. Bayangkan onta itu aja payah membawa emas itu. Berapa kilo itu? Ton barangkali. Ditinggalkannya harta itu. Dan dia berjalan ke mana? Ke Madinah. Mengunjungi Rasulullah SAW. Datangi Rasulullah. Begitulah para sahabat. Karena itulah para ulama memang mempertahankan agama Allah ini. Karena itu tadi tandanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar tadi berdiri, wa jalasa Rasulullah samitan, lalu Rasulullah pun duduk karena turun wahyu tadi. Dipikir orang itu kan pakai songkok begini kan. Dipikir orang itu Abu Bakarnya Nabi. Pikir Abu Bakar Nabi pada awalnya. Tapi ketika Abu Bakar diambilnya mantelnya, ditudunginya Nabi, barulah tahu mereka. Rupanya yang Nabi yang duduk itu. Saking tak kenalnya mereka. Apalagi Nabi sedang terdiamkan begitu. Maka turunlah wahyu. Dan luar biasanya bahagianya orang-orang Madinah. Luar biasa kebahagiaan mereka. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan begini, wa kanatil madinah kulluha qad zahafatil istiqbal wa kana yawman mashhudan lam tushhadil madinatu mislahu. Betapa gemparnya Madinah hari itu. Setelah dari Quba ke Madinah tadi kan, betapa gemparnya itu Madinah. Betapa gembiranya orang di Madinah, tak pernah terjadi. Walaupun mereka, Pak, memiliki 2 hari raya di kota Madinah itu. Memiliki 2 hari raya. Iya kan? Tetapi tak segempar ini dan tak sefarhan syadidannya ini. Tidak begitu luar biasa gembira mereka, tapi luar biasa kegembiraan mereka dengan datangnya Rasulullah SAW. Semua datang. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bangkit. Lalu di Kuba itu kan, tadi kan Ali bin Abi Thalib, ini jelaskan juga di sini, Ali bin Abi Thalib itu kan tinggal menggantikan Nabi tidur
di tempat tidurnya. Lalu berikutnya barulah disusul oleh Ali bin Abi Thalib ke Kuba. Dan Nabi tinggal di Kuba itu di rumah Kalsum bin Hadam. Nah, Kalsum bin Hadam. Ini pendapat yang paling kuat, ada yang mengatakan di rumah Sa'id bin Khaythamah. Tapi dalam tahqiq yang diberikan oleh Al-Mubarakfuri, kata beliau yang paling kuat informasinya adalah riwayatnya Nabi tinggal di rumah Kalsum bin Hadam. Dan Ali juga nanti tinggal di sini, di rumah Kalsum bin Hadam di Kuba. Dan juga beberapa sahabat nanti tinggal di sana ya, sebelum memasuki kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berada di Kuba itu selama 4 hari, mulai Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan Nabi sebelum masuk kepada jantung kota Madinah, dia mendirikan Masjid Quba. Jadi Nabi SAW membangun masjid di situ, Masjid Quba. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berangkat haji ke Madinah, singgah ziarah ke makam Nabi, nanti akan dibawa biasanya itu ke Quba atau umroh. Ya kan, yang umroh nanti dibawa ke Masjid Quba. Dan Nabi SAW itu setiap akhir pekan dia datang ke Masjid Quba dan sholat di situ. Maka disunnahkan kita untuk sholat di Masjid Quba. Maka antum nanti jangan lupa, kalau singgah di Masjid Quba itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Ya. Dan ikhwah yang dirahmati Allah, Nabi membangun wa ussisa masjidu Quba wa shalla fihi, dan dibangunlah Masjid Quba dan Nabi pun salat di situ. Wa huwa awwalu masjid ussisa 'ala taqwa ba'da an-nubuwah. Inilah masjid yang pertama yang dibangun di atas dasar ketakwaan setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkatnya Muhammad ibnu Abdullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian pada hari Kamis, hari Jumat, rakiba bi amrillahi lahu. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi harus berangkat dari Quba masuk ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah. Dan Nabi pun ya, dalam satu riwayat, kemudian sampailah Nabi di Madinah. Tadi kan di gerbang pintu Madinah itu kan, Quba itu kan sebelum masuk kota Madinahnya. Lalu masuklah ke kota Madinah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak di kota Madinah itu pun menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama kesahihan, tapi ini sangat masyhur di dalam kitab-kitab tarikh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Jadi telah terbit bulan purnama dari sanatil wada'. Wajabasy syukuru alaina, dan wajiblah bersyukur atas kami. Mada'alillahi da'. Inilah diucapkan oleh orang-orang anak-anak yang ada di kota Madinah itu menyambut kedatangan Nabi seperti hari raya, bahkan lebih dari hari raya dengan kedatangan Nabi SAW itu. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi masuk ke kota Madinah dan rakiba bi amrillahu lahu wa Abu Bakar radifahu, Allah perintahkan ya Nabi kita untuk masuk kota Madinah dan Abu Bakar membonceng Nabi. Wa arsala ila Bani Najjar, sampailah Nabi di kompleksnya Bani Najjar. Itu biasanya begini kalau orang-orang Arab itu. Ini lahannya si fulan. Karena gitu kan, di sini kabilah-kabilahnya. Kemudian masuk tentunya kabilah yang lain. Kan begitu. Lalu ketika Nabi membawa onta ini, setiap orang berdiri depan pintu rumahnya. Depan pintu gerbangnya, kan begitu kan? Berdiri, setiap orang berdiri. Menginginkan Nabi itu singgah ke rumah mereka. Dan merekalah yang menampung Nabi. Walau orang miskin sekalipun, mereka buka pintu gerbangnya, mengharapkan Nabi singgah di situ. Lalu setiap orang memegang onta Nabi, tali kekang Nabi itu agar masuk. Tapi ontanya terus berjalan. Ontanya terus berjalan. Dan ikhwah, sampailah nanti di Bani Najjar. Bani Najjar. Siapa ini Bani Najjar? Masih ingat lagi kaji kita awal-awal dulu setahun yang lalu? Masih ingat, Pak? Siapa itu di Madinah? Siapa itu? Bani Najjar itu salah seorang dari wanita Bani Najjar dinikahi oleh Hisham. Dinikahi oleh Hashim.
Iya. Ini otomatis ini Pak. Otomatis. Jadi Bani Hashim, afwan, Hashim, Hashim itu ketika dia singgah di Madinah, menikah di Madinah, kemudian itulah hamil istri beliau, siapa anaknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim tadi menikahi Bani Najjar, salah seorang wanita dari Bani Najjar itu. Lalu Hashim pun berangkat ke Palestina, ke Syam dan wafat di sana. Nah, jadi ini saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dari pihak ibu, pihak wanita lah, Khalah lah itu ya kan, begitu ya, dari Khalah. Jadi disitulah berhenti onta tadi. Lalu berjalan onta itu meringkik di tempat itu, dia turun, kemudian dia naik lagi berangkat, kembali menoleh ke belakang dan masuk di situ. Makanya Nabi tinggal di situ, di Bani Najjar. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tinggal di situ beberapa lama. Kemudian Nabi membeli tanah dua orang anak yatim, dan disitulah Nabi nanti membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibangun. Jadi 100 hasta lebarnya, kemudian panjangnya juga begitu. Jadi disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Tapi sebelumnya kita kembali kepada sedikit ke belakang ya, bahwasanya Nabi mengatakan ketika setiap penduduk itu menginginkan Nabi singgah di rumah mereka dengan memegang tali kekangnya onta itu, lalu Nabi mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Ya, jangan dipegang. Sesungguhnya onta itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia akan berhenti nanti. Baik, jadi disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah pamannya yang keberapa itu ya, dari pihak ibu ya, itu ibu Abdul Muttalib. Nabi pun tinggal di situ. Baru setelah itu beberapa saat kemudian, beberapa hari, barulah datang istri Nabi Saudah. Jadi zaujatuhu Saudah. Saudah pun datang setelah Nabi Khadijah wafat. Nabi menikahi Aisyah, tapi Aisyah masih kecil, belum bersama. Nabi menikahi Saudah. Ya. Jadi datanglah Saudah, ya kan, istri Nabi SAW, wa bintahu, dan dua anak Rasulullah menyusul setelah Nabi ada di kota Madinah, yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Jadi Fatimah dan Ummu Kulsum. Kemudian hadir juga dalam dalam perjalanan itu, dalam safar itu, Usamah bin Zaid. Masih ingat Bapak siapa Usamah bin Zaid? Anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Aiman, itu pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikut juga bersama mereka itu Abdullah bin Abi Bakar. Abi Bakar. Bersama juga Abdullah bin Abi Bakar. Itu ketika Nabi yang ada di Gua Hira, yang membawa makanan itu kan Abdullah. Kemudian juga Asma, ya kan, membawa makanan itu. Jadi mereka pun ikut safar. Wa minhum Aisyah, di antara keluarga Abu Bakar yang hadir di situ adalah Aisyah. Tapi Zainab, ya, wa baqiyat Zainab 'inda Abil As. Tapi Zainab masih tinggal ya, anak Rasulullah Zainab masih tinggal di Makkah. Nanti pada setelah perang Badar baru mereka datang ke kota Madinah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dilihatlah kegembiraan yang terjadi di kota Madinah. Jadi berubah suasananya. Sangat berubah sekali suasana kota Madinah itu. Hari ke hari nampak keceriaan. Dan kota Madinah dulu namanya Yathrib, berubah nama menjadi Madinatun Nabi. Ya. Jadi kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal hari ini dengan kota Madinatul Munawwarah. Itu kota Madinah yang bercahaya. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada salah satu orang khawatir di kota Madinah. Apa itu?
penyakit demam, Pak. Ada wabah di kota Madinah. Sering terjadi wabah di kota Madinah. Jadi kalau orang datang kota Madinah, dikhawatirkannya wabah. Tapi orang-orang Madinah sudah imun. Nah, ini kan masalah sains juga ini. Orang-orang Madinah tidak, sudah imun. Nah, kalau gitu. Ini nanti ada juga penjelasan tentang demam Madinah ketika tawaf itu ya. Kenapa Nabi berlari-lari? Ada yang mengatakan karena takutnya apa namanya itu? Demam Madinah itu. Padahal memang itu ibadah, ya kan? Romal itu berlari-lari kecil itu memang disunnahkan. Kalau kita tawaf itu disunnahkan, ini tawaf rukun ya. Jadi disunnahkan ketika tawaf itu berlari kecil 3 kali putaran, romal namanya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Abu Bakar pun sakit. Bilal bin Rabah pun sakit. Sakit demam. Dan kalau sudah kena wabah ini takut kita ini. Takut. Biasanya kewafatan gitu kan. Lalu Aisyah pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun hadir dan Nabi pun mendoakan Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Jadi kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adan. Ini biasanya ungkapan Abu Bakar ini. Kalau dia sakit, dia membacakan syair kematian. Kan begitu kan? Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun datang dan Nabi mendoakannya. Dan Nabi tidak saja mendoakan Abu Bakar dan Bilal bin Rabah, tapi juga Nabi mendoakan agar agar wabah itu hilang dari kota Madinah. Jadi hilang dari kota Madinah. Dan Abu Bakar pun bermimpi bahwasanya diterjemahkan oleh para ulama bahwa wabah itu dipindahkan ke Jufah, ke sana. Jadi wabah itu memang memang bisa berpindah-pindah. Karena dia kan ada disebabkan oleh mikroba, kan begitu, ada virus. Jadi menjadi wabah waktu itu. Dan sehatlah Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Dan dibangunlah masjid di situ. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas marahilud da'wah wal jihad fil ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada 3 fase pembahasan kita ketika membahas ini. Pertama, dibagi 3 fase Madinah itu. Pertama, ahdud da'wah, yaitu fase dakwah, menyampaikan dakwah. Kedua nanti fase jihad, peperangan. Nanti diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, kota Madinah itu. Nanti insya Allah akan kita menjelaskan bagaimana peperangan, dahsyatnya peperangan itu. Dan disitulah nanti kita melihat betapa sabarnya para sahabat. Betapa beraninya mereka, betapa tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena logika tidak akan bisa berpihak kepada Nabi dan para sahabat untuk memenangkan pertempuran-pertempuran. Gak akan bisa. Pada jumlah, pada senjata, pengalaman perang dan sebagainya. Kan begitu kan. Tapi akhirnya peperangan itu satu demi satu dimenangkan oleh Rasulullah. Nanti akan kita bahas nanti ya. Bagaimana penderitaan para sahabat nanti. Kemudian wan najah. Disinilah fase akhir, kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Ya, kemenangan-kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran. Itulah nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut roh yang mulia itu. Ketika agama ini telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, memberikan semangat kepada kita untuk terus mengkaji sirah ini karena penting bagi kita ikhwah. Tidak ada caranya bagi kita yang lebih efektif kecuali dengan 2 hal. Yang pertama, kita mengetahui sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedetil-detilnya. Yang kedua adalah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 pintu yang menjadikan kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya. Apapun akan kita korbankan demi agama ini. Ketika memang itu sudah masuk di dalam hati kita dan kesadaran kita. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum waktu ya, Pak? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Entah 1 menit, 2 menit. Di luar kajian kita.